kelihatan ya Microsoft Word-nya ya. Jadi ini lembar kosong. Anggaplah kita menulis makalahnya di sini, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sebelum menggunakannya, pastikan dulu tadi bahwa Microsoft Word kita ini terhubung dengan Mendeley. Nah, caranya kita lihat di sini di bagian reference. Bapak Ibu pasti terbiasa menggunakan Microsoft Word, ya. Di atas sini ada menu-menu, ada home, ada insert, ada design, layout, reference, mailing, review, view, dan seterusnya, ya. Nah, sebetulnya Microsoft Word itu sendiri sudah punya bawaan, ya, reference manager namanya. Sudah ada reference-nya di situ, ya, bawaan dari Microsoft Word. Tapi saya yakin mungkin sedikit di antara kita yang memaksimalkan pemanfaatan reference di sini, ya. Nah, sekarang dengan adanya Mendeley, ya, kita hubungkan Mendeley dengan reference yang ada di Word. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah Word kita ini sudah connect dengan Mendeley. Kita klik reference. Nah, Bapak Ibu yang belum punya Mendeley pastinya hanya ada ini, ya, reference. Nah, ini reference ini saja. Tapi kalau yang sudah ada Mendeley, ini akan muncul Mendeley-nya di sini, seperti ini. Kan ada logo Mendeley-nya M, ya, M merah. Ini logo Mendeley, ini khas logo Mendeley. Nah, tandanya bahwa kita ini Microsoft Word-nya sudah connect dengan Mendeley, ini muncul di sini. Nah, ya, ada insert citation, ya, ada undo, refresh, export, kemudian insert bibliografi, ada open Mendeley, ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan jurnal yang sudah ada di Mendeley? Nah, sekarang gini, misalnya gini, misal saya mengetikkan di sini menurut siapa tadi namanya, tadi yang kita masukkan Kotera. Menurut Kotera, nah, buat perbesar dikit ya tulisannya, 12. Berapa lafonnya? 14 saya buat biar kelihatan ya. 16. Nah, menurut Kotera, nah ketika kita mengatakan menurut Kotera, nah Kotera ini kan kita mau mengutip idenya Kotera, ya, idenya si Kotera dalam artikel dia. Nah, maka di sini kita langsung masukkan rujukannya atau artikelnya yang kita menjadi rujukan, ya. Reference, insert, kita klik insert. Ini kelihatan ya, insert citation. Klik. Nah, di sini ada jendela kecil nih. Kita tinggal ketikkan Kotera. Kotera. Tuh, langsung muncul. Karena saya cuma punya satu artikel yang ditulis oleh Kotera, langsung muncul cuma satu. Ya, Kotera tahun 2020. Nah, tinggal pilih, ya. Oke. Nah, itu sudah muncul. Ya kan? Sudah muncul. Nggak usah kita ketik secara manual. Ya, ini Kotera et al karena dia et al itu artinya dari kakak. Ya, karena yang menulis lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang. Ya. Nah, itu sudah muncul. Nah, kalau ini sudah muncul, ya, maka kita di bagian bawah artikel biasanya kan kita paling bawah itu, kalau kita menulis makalah yang paling bawah itu kan adalah daftar bacaan atau referensi, ya. Nah, langsung aja kita buat daftar bacaannya karena kita sudah mengutip di atas ini dari si Kotera. Langsung saja kita mau memunculkan ke dalam daftar bacaan satu referensi saya. Kita tinggal klik, perhatikan. Ini di sini ada insert bibliografi. Di atas ya, insert bibliografi. Kalau tadi insert citation untuk mengutip. Kalau mau masukkan daftar bacaan, insert bibliografi. Klik. Nah, langsung muncul. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Ya.
Oke, baik. Nah, itulah kemudahan dalam menggunakan kemudahan di dalam memanfaatkan aplikasi Mendeley dalam menulis karya ilmiah. Ini baru satu. Bayangkan kalau Bapak Ibu misalnya punya 100 referensi. Bapak Ibu nggak repot-repot untuk mengetik ini sedetail ini nih. Nah, Potera, koma, Y, Green, P, dan seterusnya, titik koma, spasi, apakah tahunya pakai dalam kurung, punya setelah nama orang, jadi nggak repot-repot. Gitu. Itu gunanya Mendeley. Ini baru satu. Coba kita kutip lagi. Selain menurut Potera, ya, ditambah lagi nanti kita panjang lebar menurut si George, misalnya kita buat aja di sini. Menurut George, misalnya, kebetulan saya punya koleksi George, ya, tulis ada artikel yang oleh si George. Oke, kita tinggal masuk insert citation, perhatikan insert citation, klik, saya panggil George. Nah, anggaplah ini dia yang paling pertama. Oke. Nah, secara otomatis bagian daftar bacaan cukup sekali aja Bapak Ibu perintahkan, dia otomatis menambah nih di bawahnya. Nggak repot-repot. Sudah itu, dia otomatis diurut berdasarkan abjad. Walaupun tadi saya menulis pertama Potera, nggak mesti dia yang paling atas, karena ternyata yang kedua si George ini, dia diawali dengan D. Nah, maka D di atas K. Kita nggak repot mengabjadnya. Nah, gitu. Tambah lagi misalnya Alison misalnya. Tip. Alison. Nah, ini ada satu Alison. Klik. Tuh, kan? Masuk. Ada 3. Jadi nggak repot-repot. Kalau satu ini dihapus, misalnya satu referensi ini dihapus, maka akan terhapus juga di bagian bawah. Hapus. Refresh. Tuh, hapus. Gitu. Jadi akan ada kaitannya citasi atau kutipan yang Bapak Ibu gunakan di atas dengan daftar bacaan atau referensi yang ada di bawah. Sudah. Nah, sudah. Kemudian ini kita tadi kan di pengantar pertama juga untuk gunanya Mendeley ini gunanya adalah untuk konsistensi di dalam menggunakan writing style, gaya penulisan. Nah, ini gaya penulisan yang di sini kebetulan ini kita gunakan APA, American Psychological Citation, Association. Ini kelihatan nih. Ini namanya, ini kan ada style nih. Kelihatan ya, style. Kita pakai APA. Setiap jurnal punya gaya sendiri-sendiri. Ya. Setiap jurnal punya gaya sendiri-sendiri. Ada jurnal yang pakainya APA, ada yang pakai AMA, ada pakai ini banyak nih. Kita nggak perlu menghafal satu persatu. Kalau kita manual, bayangkan kita harus mempelajarinya satu persatu. Macam mana gaya APA, macam mana gaya AMA. Tapi kalau ini cuma ganti gaya aja. Misalnya jurnalnya ternyata pakainya AMA. Nah, ganti aja AMA. Iya, Kak. Tuh, ganti. Udah kelihatan ya gantinya ya. AMA ternyata dia pakai kutipan angka. Lalu di sini diurut berdasarkan angka di daftar bacaan. Nah, ini misalnya kita ganti lagi. Ternyata nggak AMA, misalnya pakai IEEE. Ini ada IEEE. Ya. Klik. Tuh, lain lagi kan? Nah, sekali langkah, sekali klik, langsung ganti semuanya. Nggak repot-repot. Oke, baik. Saya mau dengar tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan.